Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Di video gue kali ini gue mau unboxing nih. Jadi gue kepikiran mau beli fan cooling buat HP nih. Buat HP gimana sih rasanya ini, karena gue baru pertama kali nih. Baru pertama kali beli nih fan cooler kayak gini nih. Fan cooling apa fan cooler ya, yang buat pendingin HP lah intinya. Ketika kita main game itu HP-nya nggak terlalu panas-panas banget sih. Jadi di sini gue beli yang ini nih mereknya, Fan Cooler X65. Harganya 225.000. Tapi yang datang bahasa Cina begini sih. Tapi di belakang tadi udah gue cek, di sini ada tulisannya X65 sih di sini, sesuai jadinya. Oke. Ya, packagingnya gini-gini aja sih. Jadi ada kelihatan gambarnya dan tulisan-tulisan Cina. iShark Heat Dissipation. Oke. Ini ada spesifikasinya tapi bahasanya bahasa China ya. Dan dia sudah mendukung Type-C sih untuk colokannya. Sip, coba kita langsung unboxing aja, nanti kita tes ya. Gimana kinerjanya si fan cooler ini di handphone gua nih. Jadi isinya ini, dia ada fan coolernya kayak begini tipenya tuh. Nanti kita nyalainnya. Untuk per ke atas sih dia udah bagian kanan kiri atau atas bawah ya nih. Ini udah dua-duanya udah bisa ngerekat di handphonenya. Dan ini apa sih namanya, gua nggak begitu paham. Jadi ya intinya nanti kita cek suhunya aja, sama ada quality controlnya. Terus di dalamnya lagi ada buku manual. Oke, buku manual cara penggunaannya, dan kita dikasih colokan Type-C ya. Type-C sama USB Type A. Nanti untuk colok ke fan coolernya. Oke. Ini udah semuanya paketnya. Nah, jadi untuk coolernya tuh kayak gini modelnya. Tuh, warnanya hitam, tapi di sini ada kayak warna ungu ya. Tuh, kelihatan kan ya, warna ungu. Di sini ada tombol, mungkin ini untuk tipe apa, tingkat muternya si fan-nya kali ya. Tingkat kencengnya si fan muternya itu. Oke, jadi kayak begini ya, modelnya gini aja sih. Tuh. Ini ada untuk pembuangan suhu panasnya. Tuh di bagian atas sama bagian bawah ya, atau kalau di handphone iya bener atas sama bawah, atau kalau kalian pakainya secara portrait ya kanan kiri pembuangannya. Sip. Nah nanti kurang lebih begini tampilannya di handphone gua. Nah tuh dia memang agak lumayan berat sih nantinya. Ya udah, coba kita tes dulu aja. Untuk kita nyalain dulu aja ya, kita nggak tempelin di handphone dulu. Kita nyalain dulu pakai Type-C nya, tapi coba gua pakai kabel casannya aja kali ya, casan bawaan ini Redmi Note 12 ya. Kita tes seberapa ininya nih, seberapa mantepnya nih. Nah, wih, suaranya hampir nggak ada loh. Ada 3 tingkat ke ini ya, 3 tingkat pendinginnya, ada 3 tingkatan gitu. Nih, ini mati, ini 1, ini 2, ini 3. Kita pakai yang ketiga langsung ya. Pakai 3 langsung nih. Oh, ini nggak ada suaranya tuh, nggak ada bising-bisingnya sama sekali. Jadi senyap adem ayem aja nih. Tuh. Cakep nih. Coba kita rasain di bagian ininya. Langsung dingin cuy. Tuh, kalian bisa ngeliat nggak tuh? Langsung ada kayak embun-embun gimana gitu tuh. Cepet banget gitu dinginnya. Tapi ini dingin banget cuy. Aduh, dingin banget ini. Sumpah beneran dingin banget. Oke, ini coba gue jalanin Antutu Benchmark dulu aja ya. Tadi kebetulan gue ngetes di Antutu Benchmark versi 10 di Redmi Note 12 dapat 345.000 ya. Ini Snapdragon 685 ya. Oke, dan suhu yang tergg. Jadi suhunya itu ketika benchmark tadi tanpa menggunakan cooling system ini, cooling kipas yang baru gue beli, ini bisa mencapai 41 derajat Celcius tuh. Dari normalnya 38, dia ketika benchmark sampai 41. Nah, ini coba gue tes sekarang benchmark ulang pakai si cooling systemnya ini. Oke. Ini coba gue nyalain langsung aja ke tingkatan yang paling gede langsung ya. 1, 2, 3. Nah, nggak ada suaranya sama sekali. Suaranya maksudnya nggak terlalu bising gitu, nggak bising banget. Ini gue uji
Ya udah, gue uji ulang, tinggal tunggu aja gimana suhunya, nanti kita cek di akhir ketika udah selesai benchmarknya ya. Mantap. Nah, jadi ini udah kelar nih. Oke. Asli di sini gue nggak habis pikir. Tadi kita lihat sama-sama kan ya. Ketika gue nggak pakai fan cooler, ngetes Antutu Benchmark versi 10, dia kan bisa naik ya. Nggak pakai fan cooler kan dia naik sampai 41 derajat untuk suhunya. Nah, ketika gue pakai fan cooler level 3 yang mentok paling tinggi, dia turun sampai 35 derajat tuh. Asli nih. Mantap cuy. Dia bisa turun sampai 35 derajat dari 41. Berarti turun 6 derajat selama ngetes benchmark Antutunya ini. Mantap sih ini, asli. Asli mantap ini. Oke, sekarang gue tes di gaming ya, di Genshin Impact ya. Ini gue ngetesnya pakai Redmi Note 12. Oke, ini gue nggak pakai fan cooler gue taruh sini. Dan ini gue udah cek langsung pakai ininya ya, apa namanya, bukan benchmark ya, skor apa namanya, monitoring. Nah, ini berjalan di 29 sampai 30 fps. Ini gue setting rata kiri by the way. Nah, ini berjalan di 29 sampai 30 fps dan di sini suhunya di 37,9 derajat tuh di tengah. Oke, coba kita mainin ya. Waduh, belum udah disikat gue. Suhunya bisa parah nggak nih? Maksudnya bisa naik drastis. Biasanya sih gue kalau main Genshin Impact di Redmi Note 12 ini suhunya itu bisa tembus 40 lebih, 41 malah bahkan. Nah, sip. Nih, FPS yang didapat itu ya antara 27 sampai 30 FPS sih. Karena kalian tahu chipsetnya kan emang ya 685 gitu. Bukan chipset yang gaming ngebut banget, enggak. Nah, kita tes grinding aja sambil berantem sama musuh. Oke. Nah, ini suhunya udah mulai di tangan gue, udah mulai anget nih. Ya kan, FPS tapi tetap masih stabil kok di 29 FPS. Oke, coba kita jalan-jalan dulu. Tuh, suhunya udah bisa tembus 40 derajat nih main Genshin Impact. Bahkan kalau main lama mungkin sejam 2 jam, nggak nyampe 2 jam juga sih, baterainya cepet keburu habis. mungkin mentok 2 jam ya bisa tembus sampai 40 lebih. Tapi FPS sih ya masih stabil sih nih. Masih di 29 lah stabilannya, kadang drop ke 27 gitu. Ini suhu udah 40 lebih tuh, suhu udah 40,3 derajat, kelihatan nggak tuh ya, udah 40,3 derajat. Tapi FPS masih mantung di 29, 30 gitu-gitu aja sih. Nah, suhu udah 42 derajat, udah tembus 42 derajat cuy. Oke, coba sekarang kita pakai fan cooler ya. Tapi FPS masih stabil kok, antara 27 sampai 29 derajat. Ini suhu udah tembus 42 derajat, udah mulai anget di bagian belakangnya nih. Coba di sini gue pakai fan cooler ya. Nah, ini yang level 3, langsung yang paling dingin. Sip. Coba ya, gue mainin ya. Tadi kan FPS-nya berjalan di 27 sampai 29 FPS. Nah, sekarang di pakai fan cooler di level paling tinggi. Nah, suhu udah kurang lebih 5 menitan main. Di HP-nya di tangan gue nih nggak terlalu hangat kayak tadi sih. Suhu juga turun, sekarang di kisaran 40-an, 40 derajatan. Intinya fan cooler udah mantep sih ini. Bisa menurunkan suhu panas di handphone. Tapi memang yang nggak terlalu, bukan untuk meningkatkan FPS ya. Kalau meningkatkan FPS kan itu agak susah sih. Tetap dari handphonenya masing-masing sih untuk FPS itu. Tapi kalau untuk mendinginkan dan juga menstabilkan FPS itu memang benar. Pakai fan cooler itu udah paling aman. Apalagi kalian main game itu lama gitu. Bisa sejam 2 jam gitu kalau di handphone. Apalagi sambil ngecas. Wah,
itu sangat nggak disarankan sekali. Nah, intinya ini suhu di HP gua adem dan terlihat di sini di fps meternya suhunya emang turun dari 42 tadi sekarang ke 40,1. Ada penurunan dan fps tetap stabil di 27 sampai 29 derajat gitu. Jadi ya mantap lah ini asli fan cooler ini. Coba nih gue lepas dulu. Bagian dingin tetap. Dan di fan cooler ini udah kelihatan ada ininya, embunnya tuh. Tuh embun udah terus tuh dia. Cakep dah. Intinya recommended banget. 225.000 fan cooler X65. Sip, ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Vega pamit. Bye bye.